Hai, selamat datang di ruang ini. Tempat kita bisa berhenti sejenak, merenung dan mengenal diri lebih dalam. Di tengah hidup yang serba cepat dan penuh distraksi, kadang kita lupa rasanya tenang. Kamu mungkin juga pernah bertanya, gimana caranya menemukan keseimbangan batin? Gimana memanfaatkan energi dalam diri untuk tumbuh jadi versi terbaik dari diri sendiri? Hari ini, aku mau ajak kamu memulai perjalanan yang mungkin belum biasa, tapi bisa sangat membuka wawasan. Transmutasi energi seksual dari sudut pandang filsafat stoik. Filosofi stoik kuno ngajarin kita bahwa kebahagiaan sejati nggak datang dari keinginan-keinginan yang cepat lewat, tapi dari kebajikan dan kedamaian batin. Nah, disinilah transmutasi seksual jadi praktik yang menarik. Bagaimana energi dasar yang kuat dalam diri bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih bermakna secara moral dan spiritual. Tapi, apa sih sebenarnya transmutasi seksual itu? Dan gimana kita bisa menerapkannya dalam hidup sehari-hari biar lebih puas secara pribadi? Yuk, ikuti perjalanan ini bareng aku. Kita bakal gali lebih dalam tentang praktik kuno ini dan lihat gimana penerapannya bisa relevan banget buat kita hari ini. Lewat obrolan bareng para ahli filsafat stoik, cerita-cerita pribadi dan latihan yang bisa langsung kamu coba, aku dan kamu akan menyelami lebih dalam soal transmutasi seksual. Apa sih manfaatnya? Dan gimana praktik ini bisa bantu kita jadi pribadi yang lebih kuat secara batin, punya hubungan yang lebih sehat, dan makin dekat sama hidup yang punya makna. Kamu juga bakal diajak buat mulai mempertanyakan lagi keyakinan yang udah lama kamu pegang, sambil membuka diri ke jalan baru buat tumbuh dan kenal diri sendiri lebih jauh. Ini bukan sekadar video motivasi biasa, tapi ajakan buat kamu yang pengen keluar dari zona nyaman dan mulai menggali potensi luar biasa yang ada dalam dirimu. Yuk ikut bareng aku di perjalanan transformasi ini. Kita akan bareng-bareng mengenal kekuatan transmutasi seksual dari kacamata stoik. Buat para stoik, transmutasi seksual itu proses mengarahkan energi seksual ke hal-hal yang lebih tinggi, buat pengembangan diri dan realisasi diri. Bukan lagi soal menuruti dorongan sesaat, tapi belajar mengendalikan keinginan dan melatih pikiran supaya tetap jernih dan bijak. Transmutasi seksual itu sebenarnya tentang gimana caranya kita ngambil energi kuat dan naluriah yang muncul dari dalam diri, lalu ngubahnya jadi sesuatu yang bermanfaat buat pertumbuhan pribadi dan spiritual kita. Bukan malah jadi budak dari dorongan dasar, tapi justru belajar jadi pengendali utama atas pikiran dan tubuh kita sendiri. Kayak yang sering ditekankan dalam filosofi stoik. Salah satu hal paling penting dari transmutasi seksual menurut pandangan stoik adalah tumbuhnya kemampuan untuk mengendalikan diri dan memperkuat batin. Dengan belajar ngelola dorongan seksual, kamu dan aku bisa melatih sikap moderat, gak gampang terbawa nafsu, dan tetap berdiri di atas prinsip kita, bahkan pas lagi ada godaan besar sekalipun. Gak cuma itu, energi yang kita miliki juga bisa kita arahkan ke hal-hal yang lebih besar dan bermakna. Daripada habis untuk kesenangan sesaat, kenapa nggak kita salurkan ke hal-hal kayak cari ilmu, jadi pribadi yang lebih bermoral atau bahkan memberi dampak baik buat orang lain. Ketika energi kita tersalur ke arah yang tepat, kita bisa ngerasain hidup yang lebih seimbang dan selaras sama nilai-nilai yang benar-benar penting buat kita. Keuntungan lain dari transmutasi seksual adalah kemampuannya bikin hubungan kita sama orang lain jadi jauh lebih kuat dan bermakna. Saat kita bisa lepas dari kendali dorongan seksual yang gak terarah, kita jadi lebih bebas buat membangun hubungan yang tulus, yang dasarnya bukan sekadar hasrat, tapi saling percaya, saling menghargai, dan punya koneksi emosional yang dalam. Ini yang bikin ikatan kita dengan orang lain terasa lebih hangat dan bikin hati lebih puas. Jadi kalau dilihat dari kacamata stoik, transmutasi seksual itu bukan cuma soal menahan diri, tapi juga soal tumbuh jadi pribadi yang lebih bijak dan berintegritas. Dengan belajar mengendalikan diri, ngarahin energi ke hal-hal yang lebih tinggi, dan mempererat hubungan kita sama sesama, kamu dan aku bisa nyampe ke titik di mana hidup terasa lebih damai, utuh, dan bermakna. Bukan cuma soal senang sesaat, tapi tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Berikut 6 tips dari sudut pandang stoik yang bisa kamu coba buat mentransformasikan energi seksual jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. 1. Latih pengendalian diri. Gak apa-apa kok kalau kamu punya keinginan seksual, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan itu ngambil alih pikiran dan tindakanmu. Coba deh, arahkan energi itu ke hal-hal yang lebih positif dan produktif. Kamu bisa mulai dari hal simpel kayak olahraga, berkarya, atau belajar hal baru. 2. Bangun disiplin pikiran.
Kamu perlu latih pikiranmu supaya tetap fokus ke tujuan yang lebih tinggi dan bermakna. Disiplin mental ini penting banget supaya kamu bisa tetap tenang dan gak mudah goyah saat godaan datang. Kuncinya, jangan buru-buru bereaksi, tapi pikir dulu apa yang paling selaras dengan nilai-nilai yang kamu pegang. 3. Salurkan energimu ke hal-hal kreatif. Energi seksual itu kuat banget dan kamu bisa pakai itu sebagai bahan bakar buat hal-hal kreatif. Coba deh tuangkan lewat hobi kayak melukis, nulis, main musik, atau apapun yang bikin kamu merasa hidup dan produktif. Daripada dibuang sia-sia, lebih baik disalurkan jadi sesuatu yang bermakna, kan? 4. Arahkan energi itu buat berkembang. Daripada kebanyakan mikir soal pelampiasan, kenapa nggak kamu pakai energi itu buat ngembangin diri? Luangin waktu buat merenung, kenal lebih dalam sama dirimu, atau belajar hal baru yang bikin kamu makin bertumbuh, baik secara pribadi maupun spiritual. Kamu bakal kaget lihat sejauh apa kamu bisa melangkah. 5. Belajar bersyukur dan jadi lebih murah hati. Yuk, coba lebih menghargai tubuh dan sisi seksualmu, bukan buat dieksploitasi, tapi sebagai bagian dari dirimu yang punya potensi besar buat berkembang. Di saat yang sama, kamu juga bisa mulai berbagi lebih banyak ke orang lain. Entah itu waktu, perhatian, atau sekadar jadi pendengar yang tulus. Dengan begitu, kamu nggak cuma fokus ke dirimu sendiri, tapi juga tumbuh bareng orang-orang di sekitarmu. 6. Bangun koneksi yang lebih dalam bukan cuma sesaat. Daripada terus mengejar kepuasan instan dari hubungan yang dangkal, kenapa nggak kamu cari hubungan yang lebih tulus dan bermakna? Hubungan yang dibangun atas dasar saling percaya, menghargai, dan terhubung secara emosional jauh lebih memuaskan. Percaya deh, itu bakal bikin kamu merasa lebih utuh dan bahagia. Kita udah sampai di bagian akhir dari perjalanan kita bareng-bareng ngebahas transmutasi seksual dari sudut pandang stoik. Makasih banget ya karena kamu udah nemenin aku di perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan pribadi ini. Semoga apa yang kamu tonton atau baca di sini bisa jadi pemantik inspirasi dan bahan renungan buat kamu. Aku juga pengen bilang terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kehadiran kamu di sini. Semangat kamu buat terus belajar dan buka diri sama ide-ide baru adalah alasan kenapa komunitas ini bisa terus hidup dan berkembang. Sebelum kita pamit, aku mau ngajak kamu buat terus ikut di perjalanan ini. Kalau kamu merasa konten ini nyambung sama apa yang kamu cari, jangan ragu buat subscribe dan nyalain notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan petualangan-petualangan filosofis kita yang berikutnya. Selain itu, kalau kamu merasa tips-tips yang aku bagikan di video ini bermanfaat, yuk tinggalin tanda suka. Aku juga senang banget kalau kamu mau berbagi cerita atau pendapatmu tentang transmutasi seksual dari sudut pandang stoik di kolom komentar. Aku selalu terbuka buat dengerin. Ingat ya, perjalanan menuju penemuan diri dan pemenuhan pribadi itu proses yang terus berjalan. Dan kita di sini sama-sama saling dukung di setiap langkahnya. Jadi ayo terus jalan bareng dengan tekad dan keberanian, karena kekuatan buat mengubah hidup kita itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Makasih banyak karena udah jadi bagian dari komunitas ini dan nemenin perjalanan ini. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya.